Kabar bahagia datang dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang pada akhirnya mengumumkan rencana akad pernikahan mereka yang akan digelar pada tanggal 21 Maret 2021. Sebuah kabar yang mengejutkan namun juga membahagiakan publik. Bagaimana tidak, sempat dikabarkan putus namun karena kekuatan cinta mereka berdua, akhirnya cinta mereka akan diteguhkan dan diucapkan di depan penghulu serta akan dicatat secara sah oleh negara. Namun di balik perasaan bahagia akan rencana kedua insan, terselip kabar bahwa keluarga Gen Halilintar tidak akan hadir di hari sakral tersebut. Benarkah demikian? Selain keluarga Gen Halilintar, kabarnya ibunda dari Aurel Hermansyah yaitu Krisdayanti belum mendengar langsung kabar bahagia dari Aurel Hermansyah. Benarkah demikian? Lalu seperti apa secara hukum Islam jika wali dari pihak laki-laki tidak hadir? Akankah pernikahan tersebut tetap sah seandainya keluarga dari Atta Halilintar yang kini berdiam di Malaysia tidak hadir di momen-momen yang paling membahagiakan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjalanan cinta Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar menjadi kisah cinta yang ditunggu-tunggu kelanjutannya. Setelah 1 tahun menyulam benang-benang cinta, Aurel dan Atta akhirnya siap untuk mengikat cinta mereka di pelaminan. Secara belak-belakan, Aurel dan Atta akhirnya mengumumkan tanggal pernikahan mereka, yakni 21 Maret 2021 mendatang. Tanggal tersebut akan menjadi tanggal bersejarah dalam perjalanan cinta Aurel dan Atta. Pasalnya, di tanggal tersebut menjadi tanggal digelarnya akad pernikahan pasangan bucin ini. Selain itu, tanggal 21.03.21 selain cantik menurut Aurel, tanggal 21 Maret juga jatuh tepat di hari Minggu, yang mana hari untuk keluarga. Meski telah mengumumkan tanggal pernikahan, Aurel dan Atta kabarnya masih merahasiakan tempat digelarnya akad nikah mereka. Maka, seperti inilah detik-detik Aurel dan Atta mengumumkan hari bahagia mereka secara bersama di depan media. Aku, Atta Halilintar sama Aurel, insya Allah dari hasil segala macam ini ya, penyelarasan pikiran, kita bikin semoga ini udah dengan izin Allah, dengan berkahnya, dengan masih susah aku ngomongin nih. Sabar ya, pelan-pelan. Semoga ini di hari yang Jumat yang berkah. Aku bilang tadi kita udah ngobrol juga sama orang tua juga. Insya Allah tanggal 21 Maret itu akad nikahnya. Akad nikah kita. Insya Allah itu hari halalnya kita. Hari yang paling saya tunggu-tunggu juga. Sudah dari tahun lalu. Insya Allah semoga tidak ada halangan. Amin. Semoga didoakan sama seluruh masyarakat Indonesia. Semoga ini menjadi bukti kita kepada Yang Maha Kuasa kalau kita benar-benar serius, kita benar-benar mau menjalankan salah satu ibadahnya. Tanggal 21 Maret akan menjadi tanggal yang bahagia untuk kita. Please banget, semoga nggak ada gangguan. Please bangetnya aku ya. Karena aku berat hati ngomong ini, tapi ya dia juga udah bilang tadi katanya sepakat kita ngomong aja. Karena ditanya-tanya mulu, ini iya. juga. Jadi baik ya kita kasih tahu juga, karena banyak juga kan yang takutnya nanti ada beritanya aneh-aneh lagi. Jadi lebih baik kita kasih tahu aja. Kalau tempat mungkin kita belum mau bocorin ya, karena takut nanti ada
ada hal yang tidak diinginkan. hal tidak diinginkan, gangguan dan lain-lain, lebih baik tempat enggak. Cukup tanggal dulu deh sampai sekarang, tanggal 21 Maret di tahun 2021 di bulan 3. Aku pikir ini adalah tanggal yang semoga menjadi sejarah di kehidupan aku. Yang orang tahu adalah AHA Family, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah. Ini ya, semoga menjadi tanggal bersejarah kami untuk mengarungi bahtera rumah tangga kami yang baru. Semoga ini juga menjadi tanggal yang jadi ikatan suci kita berdua. Karena aku pikir kemarin tanggalnya kan cantik gitu, tanggal 21. Iya sih, 21, 3, 21 gitu. Jadi ya udah, menurut aku itu juga pas juga di hari Minggu. Maksudnya kan hari keluarga juga. Biasanya kan orang kalau nikah juga biasanya di hari Minggu. Jadi ya udah, itu udah kita putusin gitu di tanggal 21. Intinya semua doa yang aku hanya bisa berdoa, semoga kakak apapun yang direncanakan pokoknya bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sesuai dengan yang dia inginkan. Setelah sepakat mengumumkan akad nikah, yakni pada tanggal 21 Maret 2021 mendatang, Atta dan Aurel pun rencananya menggelar resepsi pada bulan Mei 2021. Menariknya, mulai dari akad nikah hingga resepsi pernikahan Atta dan Aurel nanti digadang-gadang akan menjadi pernikahan yang kental dengan beragam budaya. Betapa tidak, resepsi yang kabarnya tidak hanya digelar 1 hari saja itu mengusung banyak konsep budaya, mulai dari adat Jawa, adat Padang, hingga resepsi internasional. Hal ini sengaja dipilih Aurel dan Atta lantaran ingin menyatukan dua keluarga di hari bahagia mereka nanti. Meski menggelar pernikahan di masa pandemi, Aurel dan Atta tetap akan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, benarkah Atta ingin secara khusus juga meminta Aurel mengenakan hijab di salah satu acara pernikahan mereka nanti? Kalau akadnya memang Jawa, nanti acara resepsi dan lain-lain baru kan. Kalau Atta kan dari Padang, jadi mungkin kita akan ada adat Padang. Terus itu juga mungkin mau ada internasional itu ya, kalau Atta kan dia ada request ada satu acara yang aku pakai hijab. Terus dari keluarga aku juga bunda mau bikinin acara juga, itu mungkin internasional juga. Mungkin yang buat yang Jawanya itu di akadnya aja gitu, karena kan aku memang orang Jawa gitu. Tapi kita udah baru mutusinnya hari ini. Mungkin yang peretalan akan dia yang urus. Iya. Tapi aku cuma nitip sama dia kayak kan nanti biar memenangkan segala pihak. Mungkin bundanya mau Jawa, nanti mungkin pernikahan pertamanya di Muslim internasional tuh yang mau aku. Nanti di tengah ada Padang. Ini Padang untuk aku. Memang kamu kan orang Padang. Nanti ada acara ketiganya bunda dengan adat Jawa. Oh enggak, kita beda hari. Capek juga sih. Karena gini kan, sekarang pandemi, tamunya juga harus dipisah-pisah kan. Iya benar, jadi kita juga, pokoknya kita akan membuat acara yang kita keren juga lah. pasti itu dan sangat amat mematuhi protokol gitu. Jadi kita juga nggak mau. Kan bakal banyak ya sayang ya tamunya ya. Soalnya kan maksudnya dari teman-temannya Atta, temen aku, terus maksudnya dari teman orang tuanya kita juga, kita maksudnya mengundang gitu loh. Kayak teman-teman yang cuman ya karena sekarang masih pandemi gitu, jadi kita juga nggak mau terlalu ekspektasinya banyak, pengen begini pengen begitu. Jadi ya udah sebisanya aja, yang penting acara yang dreamnya kita insya Allah bisa terlaksana. Mungkin aku mutusin itu dengan mataku bengkak ini guys, sampai aku tuh ngerasa ini yang harus aku lakukan gitu. Setelah aku sholat istikharah, doa, tahajud di beberapa hari terakhir, gimana tolong ya Allah kasih aku petunjuk kalau memang dia adalah pasangan hidup saya gitu, sehidup semati sampai akhir hayat gitu ya. Setelah aku beberapa hari ini galau banget ya, mungkin 1 minggu aku tuh bener-bener kayak gundah gulana, mungkin gak dilihat sama depan kamera, tapi itu yang aku rasain. Setelah aku mendapatkan tanggal bahagia ini, aku makin yakin kalau dia adalah puzzle yang tepat lah untuk melengkapi hidup aku gitu. Ya, aku suka itu ada di dia gitu loh, dan aku merasa ya udah
Ya mungkin ini memang jodohnya gitu. Jadi ya udah. Usahakan kalau aku pribadi maunya sebelum Ramadan. Semoga bisa terjadi itu aja sih. Ya karena kalau Ramadan kan mau fokus lebih kayak semoga bisa udah Ramadannya berdua, sahur bareng, buka bareng. Apapun yang kita lakuin semoga udah bisa bareng-bareng gitu sih intinya. Tanggal yang pasti sebelum Ramadan insya Allah. Semoga nggak ada yang diundur. Di tengah kebahagiaan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengumumkan rencana akad hingga resepsi pernikahan mereka, publik justru masih menanti jawaban tentang keberadaan orang tua Atta yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan. Rencana Atta ingin membawa Aurel bertemu langsung kepada kedua orang tuanya bersama adik-adiknya di Malaysia pun belum membuahkan hasil. Sementara pernikahan Atta dan Aurel semakin dekat dan tinggal menghitung waktu saja. Lantas, benarkah orang tua dan adik-adik Atta Halilintar tidak akan hadir pada momen bahagia itu? Jika demikian, benarkah Atta tetap menggelar pernikahan tanpa kehadiran orang tuanya? Lantas, seperti apa juga tanggapan Anang Hermansyah melihat hal ini? Mungkin enggak. Mungkin orang tuaku enggak karena memang ada hal kayak sakit ya orang tua. Jadi mungkin doain dari sana aja. Nah, itu memang menjadi problemnya memang orang tua masih di sana. Tapi kalau aku tunggu-tunggu ya mungkin sampai tahun depan lagi nggak jadi nikahnya. Jadi sekarang kan bisa hubungan, bisa ngobrol apa bisa lewat online, ya udah lewat online aja lah, nggak usah dipaksa juga. Iya, ya pasti bilang lah namanya ke orang tua gitu. Bahwa kebersamaan tidak bertemu tidak masalah, tapi doa sampai. Bahwa doa itu penting. Biarkan Tuhan yang nanti yang menjaga kita setelah kita mengikhtiarkan usaha ini. Ya dalam keadaan yang serba emergensi hari ini, apapun bisa terjadi. Tapi jangan niat ini yang baik dari kedua insan yang sudah ingin melangsungkan hal yang luar biasa suci dalam perjalanan hidupnya. Ya kita bisa mendoakan, kita bisa mensupport dengan cara apapun. Terus terang banyak yang mempertanyakan kalau bahwa masih keluarga Atta ada di luar negeri ya. Aku bilang ini keadaan emergensi, bahwa aku harus mengerti keadaan tersebut. Tapi aku tidak akan putus doa terhadap keluarga dia. Kalau kabar-kabar sampai hari ini berjalan terus, kamu sudah yakin? Sudah. Ya kita doain. Dan secara Islam sah aja kan kalau laki-laki itu menikah tanpa orang tuanya nggak apa-apa kalau laki-laki ya. Kalau dalam hukumnya iya. Yang penting bahwa aku menjadi pihak perempuan ada wali. Selama ada wali, ya go ahead. Jadi apapun yang dilakukan Atta, aku melihat hukumnya di situ. Bahwa selama perjalanan ini sesuai dengan aturannya, Atta menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan hebat buat anakku. Sampai hari ini aku melihat dia, ya, aku suka dengan dia. Makanya kenapa Aurel yang sudah aku didik sekian tahun, dia memilih laki-laki seperti Atta. Tidak hanya ketidakhadiran keluarga Gen Halilintar di pernikahan Atta dan Aurel yang menjadi pertanyaan publik, sosok Krisdayanti, ibu kandung Aurel Hermansyah itu pun mengaku belum mengetahui tentang rencana bahagia putri sulungnya itu. Lantas, akankah Aurel dan Atta menemui Mimi KD untuk meminta restu secara langsung sebelum keduanya melangsungkan pernikahan mereka nanti? Dan akankah KD akan hadir di hari pernikahan Aurel dan Atta nantinya? Aku tunggu Aurelnya aja deh, gimana baiknya kan. Karena kan itu hubungannya mereka gitu. Yang pasti aku dengan senang hati kenalan sama siapapun, temenan sama siapapun, kenalan sama Mimi sama siapapun, aku dengan senang hati karena aku nanti bakal jadi anaknya juga gitu. Anaknya belum bilang. Anaknya belum bilang nih. Tapi kalau beneran gimana nih? Ya didoakan. Saya nggak tahu. Memang saya pernah ketemu satu kali itu bulan Mei 2019, jauh sebelum Aurel pacaran. Jadi memang saya belum kenal, saya belum tahu karakternya, saya tidak mengenal sosoknya.
Oh, saya belum bisa kasih dukungan apa-apa karena saya belum tahu apa-apa. Sewajibnya, itu kan begitu. Sewajibnya. Insya Allah doain ya. Aku ibaratnya selalu berdoa buat yang terbaik lah. Ya, harapannya memang buat teman-teman yang mungkin sudah tahu cerita Aurel Atta, mereka ingin melangsungkan perjalanan yang lebih jauh, lebih hebat menurut aku. Didoakan mungkin buat keluarga Atta pun sama-sama mendoakan bersama-sama. Mudah-mudahan perjalanan ini bisa terlangsung dengan baik karena niat mereka berdua dengan niat yang sangat baik untuk dijalankan dengan baik. Apapun ini saya, mudah-mudahan juga fan-fan Atta, fan-fans Aurel, fans keluarga The Hermansyah, pun keluarga The Halilintar, mudah-mudahan bisa mendoakan bersama-sama bisa berjalan dengan baik. Karena makanya doain aja. Makanya minta doanya dari teman-teman. Pernikahan sejatinya menjadi momen yang sakral yang tak ingin dilewatkan siapapun. Selain itu, pernikahan juga merupakan momentum yang tepat untuk mempersatukan dua keluarga yang ikut menikmati kebahagiaan serta memberi doa untuk kedua mempelai yang baru membangun bahtera rumah tangganya. Namun, di hari bahagia Atta dan Aurel nanti, orang tua Atta justru dikabarkan tidak hadir lantaran masih di Malaysia. Sementara itu, Krisdayanti, ibu kandung Aurel pun sampai saat ini mengaku belum mengetahui tentang rencana pernikahan putri sulungnya itu. Bahkan sampai saat ini pun Aurel dan Atta belum bertemu langsung dan meminta restu dari ibu kandungnya Aurel itu. Lantas seperti apa tanggapan pemuka agama? Sahkah pernikahan jika tanpa kehadiran orang tua mempelai pria dan wanita? Jadi Al-Quran menyatakan bahwa surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi kalau seseorang pengen rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Al-Quran, oleh karenanya dalam proses daripada pernikahan itu harus sesuai dengan syariat agama. Di antara yang menjadi syariat agama itu adalah harus mencukupi daripada syarat rukunnya. Maka oleh karenanya kalau ada orang menikah tanpa syarat rukunnya sesuai dan lengkap sesuai syariat yang diajarkan oleh agama, maka dikategorikan tidak sah. Oleh karenanya apabila ada seseorang menikah lalu tanpa ada wali, maka menurut para hukum fikih, mazhab daripada Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Hambali menyatakan bahwa pernikahan ini tidak sah. Apa saja rukun yang harus dilakukan dalam pernikahan? Di antara adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, adanya saksi, 2 orang saksi, terus ijab dan kabul. Nah, ini adalah rukun daripada nikah. Kalau tidak ada hal ini, maka dianggap tidak sah dan tidak mencukupi syarat daripada pernikahan itu dipandang baik menurut agama. Kalau laki-laki berbeda. Kalau perempuan wajib ada wali. Kalau laki-laki tidak wajib ada wali. Nah, ada juga satu mazhab yang membolehkan tidak ada wali, tapi harus muzohir, harus banyak orang yang mengetahui, sama aja. Hitungannya berarti harus ada wali. Rukun ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam perkara wajib. Nah, artinya kalau perkara wajib ditinggalkan rukunnya, maka berdosa dilakukan. Oleh karenanya, ketentuan daripada wali ini merupakan daripada salah satu sahnya pernikahan. Kalau tidak ada wali, sebaik apapun itu orang, mohon maaf, laknat Allah yang akan memberikan rumah tangga, bukan malah mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin maslahat, ingin selamat, ingin barokah rumah tangganya, ingin mendapatkan kesempurnaan bahagia dunia dan akhirat, oleh karenanya diawali dengan innamal a'malu binniyat, niat yang baik, cara yang baik, terus menjalankan dengan baik, insya Allah semuanya ada dalam sakinah, mawadah, warahmah. Kalau untuk perkaranya laki-laki yang mempelai laki-laki, ini tidak harus ada ketentuan ayahnya harus hadir, menjadi sunnah. Tapi kalau untuk perempuan ini wajibul wujub, menjadi wajib harus ada.
upaya rekatnya tali cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang semakin kuat jelang hari pernikahan mereka ternyata juga membuat sahabat baiknya ikut bahagia. Bahkan sebagai bentuk dukungan sekaligus kado pernikahan terindah untuk Atta dan Aurel, sahabatnya ternyata memberikan 9 karpet seni yang mahal dengan corak motif yang langka, serta proses pembuatannya yang bisa memakan waktu 1-2 tahun lamanya. Hadiah karpet tersebut spesial dipersembahkan untuk Atta dan Aurel nanti. Selain itu, sahabat juga mendoakan agar rencana pernikahan Aurel dan Atta nantinya bisa dilancarkan sampai hari H nanti. Karpet ini dari tumbuh-tumbuhan. Iya. Dan ini satu-satu kita dari tantangan gitu. Coba Mas dibalikin ini. Coba kita tetap di sini, karpet yang dibalikin, kameranya tetap coba lihat, nanti berubah ini. Warna ya? Iya. Jadi ini benar-benar dari tumbuhan, ini bahannya 100% sutra. Model kayak gini tapi bukan ini, model ini. Bukan segini 2,5 tahun baru jadi. Dalam bentuk apa tuh support? Sport-sportnya. Iya dari karpet, ada dari uang juga sedikit. Banyak yang dari karpet. Kalau mau dipilih silakan dipilih. Yang mana terserah, yang mana suka dipilih-pilih. Tapi udah dipastikan sama Aurel juga suka nggak kayak gini-gini. Karena mereka selera kan hampir sama ya, nggak beda gitu. 9. Karena itu kan barang seni ya, gak bisa dipastikan harganya sekian. Karena kalau barang seni kan gak bisa tentuin harga ya. Jadi ya miliaran lah, beda-beda semua. Karena kalau karpet seni itu nggak ada duanya, satu-satu aja gitu. Karena itu benar-benar karpet seni, dari motifnya itu dari tumbuh-tumbuhan. Dan karpet itu rajutan tangan. Benar-benar seni, ukuran satu karpetnya aja kurang lebih 2,5 tahun baru jadi satu karpet itu. Karena saya namanya sendiri juga Atta, dan dia juga namanya Atta, dan dia baik sama saya, tulus sama saya, dan dia menghargai saya dan pernah support saya juga, tapi saya nggak mau ucap, makanya saya mau bantuin gitu. Mohon doain juga ya supaya berkah gitu buat pernikahannya juga, dan buat di rumah, dalam rumah, isi rumahnya juga klasik rumahnya klasik banget, modern, di Pondok Indah ini dekat, bagus, klasik rumahnya, mewah. Tapi mereka minta saya maunya sederhana aja, nggak mau terlalu, karena biar nggak ada yang sakit hati juga, dan apa namanya itu mewah, sederhana tapi bermakna gitu, bagus gitu, unik gitu. Dan kan PSBB jadi nggak bisa terlalu raya-rayain, nggak bisa undang semua orang juga. Iya 21 Maret udah dipastikan. Mohon doain juga supaya jadi keluarga sakinah mawaddah dan bahagia lahir batin. Saya mau kasih kado tapi aku maunya surprise aja dan kejutan aja. Tapi yang kado insya Allah belum ada yang pernah kasih. Yang pertama saya doain buat sahabat saya, saudara saya Atta Halilintar, semoga sukses selalu dan bahagia selalu, makmur, ya doa terbaik lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.